hanya Dia segalanya bagiku, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya, selama-lamanya. Hanya bagi Dia segala pujian. Kita tidak dapat membalas segala kasih dan pengorbanannya di kayu salib. Kita hanya dapat memuji, menyembah, dan melayani Tuhan. Kita bersuka cita sekarang atas kemenangan yang kita terima. Kita telah ditebus oleh kuasa darah Yesus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari kita bernyanyi, kita umat tebusan Allah. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Sungguh kita bersuka cita, kita telah ditebus. Biarlah kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, rencananya yang indah. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, bagaimana perkataan Yesus di kayu salib. Karena salibnya kita dapat hidup, karena salibnya kita mendapat kehidupan yang kekal. Dia harus menderita, namun pada saat perjalanan sampai di kayu salib, sebelum Yesus mati, ada kalimat-kalimat yang dikatakan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti Dia.
Kita angkat pujian ini dan kita sambut firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup, Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Iya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Ibu, Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus Kristus hati kami penuh dengan ucapan syukur. Dan kami mau katakan sungguh Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik buat kami. Tuhan, terima kasih sore hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah Zoom. Kami mohon Tuhan,
curahkanlah urapan Roh Kudus-Mu atas kami semua, curahkanlah urapan Roh Kudus-Mu atas ibadah Zoom kami, dan Tuhan, Engkau menolong kami dalam sinyal yang baik supaya kami dapat mendengar, melihat ibadah Zoom kami pada malam ini, mendengarkan firman-Mu dengan tanpa ada gangguan suatu apapun. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu, berkati kami dengan urapan-Mu, berkati kami dengan segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Kita semua katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan baik, ya. Kita semua dalam keadaan sehat sebab Tuhan menyertai kita, ya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa satu kata terakhir sebelum Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, dia katakan sudah selesai, sudah genap, it's finished, ya. Jadi semua persoalan, masalah, dosa, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dipikul di atas kayu salib, sudah ditebus oleh darah Yesus yang mahal, dan sudah diampuni semua pelanggaran kita. Biarlah kita tidak lagi terintimidasi, karena seringkali iblis mengatakan kamu orang jahat, kamu bukan orang baik, banyak kejahatanmu, banyak kenajisanmu, banyak pelanggaranmu, engkau tidak layak untuk diselamatkan, engkau tidak layak untuk masuk surga, dan sebagainya. Tolak itu semua intimidasi Bapak Ibu. Itu suara iblis yang berusaha membuat kita menjadi tidak layak. Tapi percayalah, satu kata terakhir, sudah selesai, sudah genap, it's finished. Berarti Tuhan sudah mengampuni semua salah dan dosa kita. Tuhan sudah memutuskan semua kutuk-kutuk kutuk-kutuk nenek moyang Adam dan Hawa, dan kutuk apapun sudah diputuskan di dalam nama Yesus. Ya, kita sudah merdeka. Malam ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk melihat apa kata Tuhan Yesus setelah ia bangkit. Ya, ada 3 pesan Tuhan setelah ia bangkit dari kematian. 3 pesan Tuhan setelah kebangkitan dan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Yang pertama, saya akan bacakan pada Markus 16, mulai ayat yang ke-14 sampai dengan 18. Markus 16, mulai ayat 14 sampai 18. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang sakit itu sembuh. Amin. Bapak Ibu, ya, ada 3 pesan Tuhan yang penting yang harus kita perhatikan bersama-sama. Dan saya percaya, saya berikan contoh. Kalau ada orang tua kita, orang yang kita sayangi, atau orang yang kita hormati akan meninggalkan kita, ya, apakah meninggal dunia atau dia akan berpindah ke kota lain, negara lain, maka biasanya ada pesan terakhir, ya, pesan terakhir yang seharusnya kita anggap itu penting dan harus dilaksanakan, karena itu adalah pesan terakhir yang sangat penting untuk kita perhatikan dan kita melakukannya. Dan pesan penting sesudah Tuhan Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke sorga adalah beritakan Injil. Yesus memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu
adalah memberitakan nama Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan bahwa hanya Yesus saja yang bisa mengampuni dosa manusia. Dan kita berkata dengan bahasa kalimat yang sederhana, kalau kita percaya Yesus, kita diselamatkan. Kita tidak percaya Yesus, maka kita binasa. Itulah memberitakan Injil. Saya mau katakan bahwa memberitakan Injil tidak perlu sekolah Alkitab dulu. Bukan berarti tidak baik sekolah Alkitab. Kalau kita bisa sekolah Alkitab, oh, itu puji Tuhan, baik sekali. Ya, tetapi untuk memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa hanya melalui Yesus kita diselamatkan, dosa-dosa kita diampuni, itu hanya butuh kalimat-kalimat yang sederhana. Ya, tidak perlu membuka kamus, tidak perlu membuka banyak ayat dan pasal dalam Alkitab. Cukup kita bermodalkan Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6 berbunyi, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup, dan tidak seorang pun sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku." Itu kata Yesus sendiri, itu kalimat Yesus. Dan dengan mengatakan satu ayat saja, Yohanes 14 ayat 6, menurut saya tidak ada kesulitan sama sekali. Tidak ada alasan sama sekali untuk kita tidak beritakan Injil. Mengapa saya malam ini mengangkat tema 3 pesan Tuhan sesudah kebangkitannya? Karena memberitakan Injil ini hukumnya wajib, harus. Kenapa saya katakan wajib dan harus? Karena kalau orang tidak mendengar Injil, tidak mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, melalui Yesus dosa-dosa kita diampuni. Kalau mereka belum mengenal Yesus, belum menerima Yesus dalam hati mereka sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka akan binasa dalam kematian, dalam nyala api yang tidak kunjung padam. Kita harus punya belas kasihan, Bapak Ibu. Kita harus mengasihi orang-orang yang belum diselamatkan. Kita harus mengasihi orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Marilah kita menanggalkan rasa takut, khawatir bahwa kalau saya memberitakan Yesus, maka saya akan masuk penjara. Ya, tidak begitu juga, Bapak Ibu. Itulah kata-kata iblis yang membuat kita tidak pernah memberitakan Injil seumur hidup kita. Ya, tetapi juga baik kalau kita memberitakan Injil, memberitakan nama Yesus itu dengan pendekatan terlebih dahulu. Ya, mungkin kalau kita ketemu orang yang belum kita kenal, tentunya kita bisa ngobrol, ya, namanya siapa, rumahnya di mana, alamatnya di mana, anaknya berapa dan sebagainya, kerjanya di mana dan sebagainya. Ya, bisa kita lakukan pendekatan terlebih dahulu. Tetapi kalau kita sudah kenal, mungkin dia tetangga kita, mungkin dia teman sekolah kita, mungkin dia ada di grup WA kita, maka itu lebih mudah, lebih cepat. Ya, mungkin kita akan masuk dengan memberitakan Injil. Sudahkah Bapak, Ibu mempunyai jaminan keselamatan setelah kita meninggalkan dunia ini? Kita mau pergi kemana? Ya, dan dengan kalimat-kalimat yang sangat sederhana. Saya telah mencoba ini beberapa kali kepada teman-teman saya yang bukan Kristen, bukan non-Kristen, tetapi saya cukup mengenal mereka, cukup ya setengah dekat dengan mereka. Saya mulai dengan kata-kata, Bapak Ibu, kalau berdoa kan tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya, mereka saudara-saudara kita ini kalau doa seperti itu, saudara, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Maka kita bertanya balik, sudahkah Bapak Ibu mengetahui siapakah jalan yang lurus? Ternyata jalan yang lurus itu adalah Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus kita bisa diselamatkan, dosa kita bisa diampuni. Dan kita juga bisa berkata bahwa hanya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sesungguhnya, karena dia tidak mempunyai kuburan,
di dunia ini. Dia berasal dari sorga, dia kembali ke sorga. Dia tidak punya kuburan di sini. Itu membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah pemilik sorga. Dan hanya pemilik sorga yang bisa bawa kita masuk sorga. Itu adalah contoh-contoh kalimat yang sederhana yang sering saya pakai untuk memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang sudah saya kenal, ya Bapak Ibu, tetapi tidak seiman. Dan umumnya saya melihat bahwa kuasa Roh Kudus yang mengurapi kita, dia akan turut bekerja. Saya mempunyai beberapa pengalaman. Saya ceritakan tentang siapakah Yesus. Mereka mendengar dengan antusias. Mereka tidak marah, bahkan mereka senang. Sehingga mereka menunggu dengan sabar. Mereka menunggu apa yang saya mau katakan lagi. Ya, bahkan kadang-kadang saya sudah berbicara kira-kira 15 menit, 20 menit, mereka masih mau dengar. Dan akhirnya saya harus mengakhiri karena saya harus pergi, ada urusan-urusan lain. Tetapi saya ingin berkata gini kepada Bapak Ibu, jangan merasa takut duluan, jangan merasa terintimidasi. Miliki kasih Bapa, miliki kasih Yesus. Kalau saya tidak beritakan Injil, tidak memberitakan nama Yesus, maka mereka akan binasa. Ya, dan darahnya akan dituntut daripada saya yang mempunyai kesempatan memberitakan Injil, tetapi saya tidak melakukannya. Kita harus punya rasa kasihan, Bapak Ibu, dengan mereka. Kalau kita punya rasa kasihan, kita punya belas kasihan kepada orang-orang yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya kita punya beban kepada mereka. Kita punya satu beban, kita punya satu jeritan, satu teriakan kepada Tuhan. Tuhan, selamatkan mereka. Selamatkan mereka. Kalau kepada sesama Kristen, kita tidak perlu lagi memberitakan Injil. Ya, tetapi kita perlu mengingatkan mereka bahwa mereka harus bertobat sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita bertemu dengan orang-orang yang belum pernah mendengar nama Yesus, belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menurut saya kita harus mengasihi mereka lebih daripada orang-orang seiman kita. Ya, saya tidak begitu apa namanya ya, terbeban dengan orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, ya, karena mereka sudah Kristen dari kecil, mereka Kristen dari sekolah minggu, mereka sudah melayani, bahkan mereka sudah jadi worship leader, mereka sudah jadi pengkhotbah, mereka sudah jadi ketua komisi ini, departemen ini, dan sebagainya. Ya, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Ya, saya pernah melayani dalam satu komsel di Depok, ya, satu komsel hukum ini, Bapak Ibu. Ya, dan saya cukup terkejut bahwa mereka yang hadir itu rata-rata mereka adalah pelayan Tuhan, walaupun itu komsel dari berbagai gereja, ya. Dan ada yang berkata saya adalah pendoa syafaat, ada yang berkata saya adalah worship leader di gereja saya, dan saya adalah pelayan Tuhan. Wah, ya, tentunya mereka seharusnya udah tahu firman, Bapak Ibu. Tetapi waktu saya menawarkan harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita harus mengampuni semua musuh-musuh kita. Kalau kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, musuh kita, maka Bapa yang di sorga tidak juga akan mengampuni kesalahan kita. Itu sudah tertulis dalam Matius 6 ayat 14 dan 15. Ya, bahkan dalam ayat 13 dikatakan, Tuhan ampunilah kesalahan kami sebagaimana kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Itu waktu saya katakan dan saya mengundang siapa yang mau mengampuni, siapa yang mau masuk sorga, siapa yang mau diampuni oleh Bapa di sorga, siapa yang mau mengampuni musuh. Ternyata ada seorang ibu berteriak, tidak bisa, saya tidak mau mengampuni. Dia jahat, tidak mau. Wah, saya cukup kaget dan terkejut. Waktu saya lihat itu adalah seorang ibu yang menjadi worship leader di gerejanya. Itu adalah seorang ibu yang juga menjadi seorang pendoa syafaat. Tetapi dia manifestasi. Dia berteriak, saya tidak mau mengampuni.
Saya tidak bisa mengampuni. Biar Tuhan menghukum. Wah, ya, waktu setelah selesai komsel, maka saya mulai bertanya, Bu, Ibu benci dengan siapa? Ibu tidak bisa mengampuni siapa? Oh, saya tidak bisa mengampuni suami saya. Ya, suami saya, suami yang tidak baik, suami saya, suami yang tidak mengasihi saya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saya berkata, apapun kesalahan suami ibu, tapi ini perintah, wajib dilakukan. Kalau kita tidak mengampuni dosa orang, maka dosa kita juga tidak diampuni oleh Bapa di sorga. Itu tertulis, Bu. Ibu baca Matius 6 ayat 14 dan 15. Dan masih banyak lagi, 1 Yohanes 3 ayat 15. Jikalau kita tidak mau mengampuni musuh kita, maka kita adalah pembunuh manusia. Dan akhirnya kita bersama-sama melayani ibu itu, dan kita terus berkata, ibu harus mengampuni, karena dosa ibu juga sudah diampuni oleh Bapa di sorga. Yesus sudah mengampuni dosa-dosa ibu di atas kayu salib. Dan akhirnya ibu itu mulai, dan dia berkata, ya, saya mau mengampuni, saya mau mengampuni. Dan ibu itu menangis terseduh-seduh. Dan kami, saya dan tim, waktu melayani di Komsel di Depok itu, kami cukup terkejut. Ini pelayan Tuhan, ini worship leader, ini pendoa syafaat. Kok bisa melayani tanpa mengampuni? Ini menurut saya, ini baru satu kasus, Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya tentang mengampuni, ini akan, kalau kita cari ya, akan banyak sekali kasus-kasus yang kasus kebencian, dendam, kepahitan, tidak mau mengampuni di antara orang Kristen, bahkan di antara pelayan Tuhan. Tetapi malam ini, saya percaya kita tahu firman Tuhan dan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Apapun yang pernah dilakukan oleh manusia kepada kita, apakah dia menghina, merendahkan kita, tidak menganggap kita, atau dia mengambil hak kita, atau dia pernah berhutang kepada kita dan tidak mau membayar, dan apapun masalahnya, atau mungkin dia memfitnah kita, ya, dia mengatakan hal-hal yang buruk tentang kita, menjelekkan kita, ingin menjatuhkan kita. Tapi malam hari ini, suara Roh Kudus berkata, mari kita belajar. Kita punya urapan Roh Kudus, kita diurapi Roh Kudus, kita dipenuhi Roh Kudus. Kita harus mau mengampuni. Kita harus mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kita, supaya Bapa yang di sorga juga mengampuni kesalahan kita, dosa kita. Kalau kita tidak mau mengampuni, kita mengeraskan hati, ya, maka kita juga tidak akan diampuni. Ada satu apa namanya ya, satu kalimat yang baik, forgive and forget. Ya, mengampuni itu berarti mau melupakan. Mengampuni itu berarti tidak lagi mau mengingat-ingat. Mengampuni itu berarti kita melepaskan pengampunan kepada orang yang sudah menyakiti kita. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, kita harus beritakan Injil. Ini diperkuat lagi dalam Matius pasal yang ke-20. Sebentar, Matius pasal 28. Matius pasal 28 mulai ayat yang ke-18. Matius 28 mulai ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Ini diulangi lagi setelah Yesus bangkit pada Matius ayat yang ke-28. Ya, Yesus memerintahkan kepada saudara dan saya, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu, ini dikuatkan lagi dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kita harus beritakan Injil, ya, karena di luar Yesus tidak ada pengampunan dosa, di luar Yesus tidak ada keselamatan, ya. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ada satu kalimat yang pendek yang kita juga bisa katakan kepada orang, Bapak Ibu, mari kita percaya kepada Yesus. Kalau kita percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Tapi kalau kita tidak percaya kepada Yesus, maka kita binasa, tidak bisa diselamatkan. Itu adalah kalimat-kalimat sederhana, Bapak Ibu, ya. Dan dalam Matius 28 malah diperkuat bahwa kita harus mengajar membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan takut, karena Tuhan berjanji, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya, kenapa saya katakan jangan takut beritakan Injil? Beritakan Injil dengan berdoa terlebih dahulu. Beritakan Injil untuk meminta roh hikmat dan wahyu. Beritakan Injil dengan kerendahan hati, Bapak Ibu. Ya, jangan menghakimi orang, jangan menyebut-nyebut imannya, kepercayaannya. Cukup kita menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, saya mulai belajar untuk mau melakukan memberitakan Injil. Puji Tuhan, selama hampir 10 tahun ya, sebelum COVID saya banyak melayani di penjara-penjara, Bapak Ibu. Saya dikasih kesempatan untuk melayani, dan saya melayani dengan antusias, melayani dengan sungguh-sungguh, ya. Dan puji Tuhan juga saya sudah membaptis banyak orang di penjara. Jadi ada satu penjara yang mempunyai kolam baptisan, tapi dengan izin kolam ikan. Kolamnya agak dalam, lebih dalam dari kolam ikan biasa. Kira-kira dalamnya itu kira-kira berapa ya? 3/4 meter, nggak sampai 1 meter. Jadi memang kolam itu mendapat izin karena dianggap bahwa kolam itu kolam ikan. Memang untuk sehari-hari, setiap saya melayani di sana memang ada ikan-ikan, Bapak Ibu, yang berenang di kolam itu. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya 2-3 bulan sekali, maka ada undangan untuk dibaptis. Siapa yang mau dibaptis dengan cara selam, ya? Dan untuk yang dibaptis dengan cara selam, maka diserahkan kepada gereja saya, GBI Visi Pemulihan dengan Gembala Sidang Bapak Pendeta Silas Bella. Dan saya melayani sudah lumayan puluhan orang yang dibaptis di kolam itu, ya. Dan saya bersyukur waktu COVID kegiatan pelayanan saya di penjara dihentikan karena kita tidak boleh bertemu orang, ya. Dan sekarang ada pelayanan kembali di penjara-penjara, dan saya bersyukur bahwa saya sudah dengan bangga, sukacita, sukarela mau melayani di penjara-penjara. Karena kalau pelayanan di penjara, Bapak Ibu, ya, kita harus membawa konsumsi sendiri, ya, itu wajib. Dan memang di penjara-penjara PK-nya adalah terima kasih, Tuhan memberkati. Lain kali kembali lagi ya. Nah, itu PK-nya, Bapak Ibu. Jadi saya bersyukur kalau hari ini saya sudah memberitakan Injil, ya, kira-kira 10 tahun di penjara. Ya, sudah memberitakan Injil, dan saya juga sudah membaptis. Saya sudah melakukan perintah agung Tuhan Yesus. Ya, dan mari kita semua mau beritakan Injil, Bapak Ibu. Saya mengajak, jangan ada kita yang dengan berbagai alasan tidak mau beritakan Injil. Karena firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, beribu-ribu, berlaksa-laksa, malaikat Tuhan bersorak-sorai di sorga. Ya, ya. Pesan Tuhan yang berikutnya, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yohanes 21 ayat 15 sampai 17.
Saya bacakan Yohanes 21 ayat 15 dan 17. Ini sama. Ya, setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ini adalah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Petrus yang telah menyangkal dia 3 kali sebelum air berkokok. Ya, saya bacakan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu bahwa Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pesan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dan sebelum ia naik ke sorga kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus berkata 3 kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sebanyak 3 kali. Itu adalah cara Tuhan menyembuhkan luka batin, rasa bersalah, roh intimidasi yang masih hinggap pada Petrus. Karena Petrus yang begitu gagah berani memotong telinga salah seorang prajurit Romawi, tapi dia akhirnya menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan sebelum dia menyangkal, dia bilang, Tuhan, nggak mungkin saya menyangkal. Mati pun saya mau, Tuhan. Masuk penjara juga mau. Tapi ternyata dia menyangkal 3 kali dan ayam berkokok. Disitulah Petrus menangis dan Petrus bersembunyi. Tetapi pada ayat yang kita baru baca ini, Bapak Ibu, ini adalah cara Tuhan menyembuhkan luka batinnya Petrus. Dia menyangkal 3 kali, Yesus menyembuhkan luka batinnya 3 kali juga. Tetapi yang saya mau tekankan, Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku, Petrus. Petrus sampai menangis, Bapak Ibu. Apa yang dipesankan pesankan Yesus kepada Petrus, itu juga pesan Tuhan kepada kita semua, kepada Bapak Ibu. Apakah engkau mengasihi aku, Bapak Ibu? Kata Tuhan Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus sudah ada di sorga. Siapa yang meneruskan pelayanan Yesus untuk memberitakan Injil dan mengembalakan domba-dombanya? Siapa yang harus menggembalakan domba-domba Yesus? Yang harus mengembalakan itu adalah Bapak dan Ibu dan saya. Kita harus menjadi gembala, penjaga atas domba-domba Tuhan. Ya, mungkin malam ini saya bisa memberi contoh. Seperti Ibu Ilya Esther yang membuka pelayanan melalui Zoom. Ini adalah cara mengembalakan domba-domba. Ya, mengembalakan kita semua. Dan saya bangga dengan Bu Ilya Esther yang mau membuka pelayanan Zoom. Ini butuh kesabaran, butuh kasih, butuh pengorbanan. Ini tidak mudah. Kalau saya jujur, saya tidak bisa seperti Ibu Ilya Esther, ya, untuk mengundang orang-orang untuk hadir di Zoom, mencari hamba Tuhan. Tapi saya ingin katakan kepada Ibu Ilya Esther, Ibu nanti akan mendapat upah yang besar dari Tuhan. Karena melalui pelayanan ibadah Zoom seperti malam ini dan setiap waktu yang sudah dilakukan beberapa tahun lamanya, Tuhan akan memperhitungkan pelayanan Ibu. Karena Ibu sudah beritakan Injil melalui Zoom ini. Dan Ibu sudah menggembalakan kami-kami, domba-domba ini, ya, dari berbagai gereja. Ibu sudah menggembalakan, ya, dengan sabar,
memberikan link, dengan sabar mengundang, dengan sabar membuat kita bisa beribadah seperti malam ini. Ini adalah pelayanan di mana Tuhan memerintahkan untuk mengembalakan domba-dombanya. Bapak Ibu, menjadi gembala tidak harus sekolah Alkitab. Menjadi gembala tidak perlu menjadi gembala di sebuah gereja, entah kecil entah besar. Tapi menjadi gembala adalah memberi perhatian kepada domba-domba Tuhan. Mengembalakan adalah menolong kebutuhan daripada domba-domba Tuhan. Dan menjadi gembala atas domba-domba Tuhan adalah mencari domba-domba yang terhilang. Ya, mungkin ada yang sudah lama tidak ke gereja, atau mungkin ada yang sudah meninggalkan imannya kepada Yesus, atau mungkin sudah eh, jauh daripada Tuhan. Mari kita cari mereka, Bapak Ibu. Ya, mari kita cari dan gembalakan mereka. Kita bisa menasihati, menguatkan, menghibur mereka, dan memberikan pertolongan bagi mereka yang membutuhkan. Ya, saya mempunyai beberapa ibu janda yang harus saya perhatikan di gereja saya, Bapak Ibu. Awalnya saya merasa berat, tetapi saya berdoa, dan Tuhan sendiri berbicara kepada saya, kamu harus menolong janda-janda itu. Dan saya berusaha untuk menolong, menjadi berkat buat janda-janda itu, karena mereka sudah tidak punya suami, bahkan ada anak-anak mereka yang tidak menafkahi orang tuanya, tetapi saya memang tidak bisa membantu yang besar, tetapi saya berusaha untuk menjadi gembala-gembala bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang susah, ya, bagi orang-orang yang membutuhkan. Mari Bapak Ibu yang hadir di Zoom malam ini, kita beritakan Injil dengan cara yang sangat sederhana. Yang kedua, mari kita menjadi gembala atas domba-domba Tuhan, ya, atas domba-domba Tuhan. Atau mungkin saudara mendapat karunia untuk menjadi counselor, untuk menjadi mentor. Mari pergunakan talenta itu, ya, karena ada orang-orang yang baru bertobat dan belum bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Dan mungkin mereka membutuhkan mentor, penasehat, counselor. Mungkin orang itu adalah Bapak Ibu sekalian. Apalagi kalau ada Bapak Ibu yang mungkin memang sekolahnya sekolah psikolog, ya, psikologi, ya, belajar ilmu jiwa. Ini sangat penting, Bapak Ibu, untuk diterapkan di dalam pelayanan, di dalam jemaat-jemaat. Karena jangan pernah berpikir bahwa jemaat-jemaat yang rajin ke gereja sudah bebas dari luka-luka batin, dari trauma masa lalu. Belum, Bapak Ibu. Ya, atau dari berbagai sikap hati dan karakter yang mungkin tidak sesuai dengan karakter Kristus, karakter Yesus. Kita bisa pakai talenta atau ilmu itu yang kita dapatkan di sekolah. Ya, pesan Tuhan yang terakhir adalah Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dan dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri ke langit? Dan Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan yang ketiga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Untuk menjadi saksi Tuhan.
untuk dapat menjadi panutan contoh, untuk dapat menghidupi karakter Yesus Kristus, kita butuh diurapi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus sudah diutus kepada kita untuk menjadi penolong, penghibur. Roh Kudus sudah diutus kepada kita untuk mengajar kita firman, kebenaran, mengingatkan kita firman. Roh Kudus sudah diutus kepada kita untuk memberi kita hidup dalam damai sejahtera, sukacita, kebenaran. Roma 14 ayat 17. Roh Kudus sudah diutus untuk membantu kita dalam segala kelemahan kita, kekurangan kita. Roh Kudus juga sudah diutus untuk memberi kita roh hikmat dan wahyu. Ya, roh hikmat dan wahyu untuk kita dapat mengenal Yesus dengan benar. Bapak Ibu, ini adalah pesan dari Tuhan Yesus sesudah ia bangkit dan sebelum ia naik ke sorga. Dan satu lagi, Yesus akan datang kembali menjemput kita semua. Yesus akan datang menjemput semua domba-domba Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Ya, saya bacakan satu ayat terakhir dalam Yohanes pasal yang keempat. Ini adalah ayat terakhir saya. Apa kata Yesus tentang makanannya? Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus berkata, makananku, ya, makananku bukan dari roti saja, tapi firman Tuhan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa, kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus sudah naik ke sorga. Yesus ada di dalam sorga. Biarlah apa yang menjadi makanan Yesus menjadi makanan kita, Bapak Ibu. Dan makanan kita bukan roti saja, tetapi firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku firman. Dan makanan kita untuk melakukan firman Tuhan adalah menyelesaikan pekerjaan Yesus yang belum selesai. Menyelesaikan segala kehendak Bapa untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dan saya akhiri di sini, inilah pesan-pesan Tuhan setelah ia naik ke sorga. Saya ulangi, yang pertama, mari kita rajin beritakan Injil atau beritakan nama Yesus. Siapakah Yesus? Yang kedua, mari kita menggembalakan domba-domba Tuhan yang mungkin belum ada yang mengembalakan. Yang ketiga, mari kita diurapi dengan Roh Kudus. Mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Mari kita melakukan segala perintah Bapa di sorga supaya banyak manusia yang diselamatkan dan kita boleh menyelesaikan pekerjaan Yesus yang belum selesai karena Yesus sudah ada di sorga. Dan mari kita sungguh-sungguh bekerja dalam pelayanan ladang Tuhan karena ladang sudah menguning dan tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput umat-umatnya, menjemput Bapak Ibu, saya, kita semua. Amin. Saya akhiri di sini dan mari kita berdoa. Ya, saya mau mengundang Bu Ilya, bolehkah saya mengundang untuk kita menerima Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus? Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam, terukir, termeterai dalam setiap loh hati kami. Dan malam ini kami berdoa, Bapa dalam sorga, urapi kami semua, penuhi kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Supaya apa yang tertulis di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 terjadi dalam hidup kami. Supaya kami dapat menjadi saksi di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.
Saya kembalikan kepada Bu Elia. Amin. Iya, terima kasih ya buat Pak Yesaya Yongki ya firman-Nya. Iya, ini ada 3 pesan ya. Yang terakhir dari Tuhan Yesus sudah kebangkitan. Kita ini sudah dibangkitkan sama Tuhan. Jadi tetap diingatkan kembali kita harus memberitakan Injil ya. Dari mana? Dari Markus ya. Di Markus 16 yang tadi dikatakan sama Bapak. Ya, kita harus memberitakan Injil. Nah, di sini memang betul sih. Saya juga kadang-kadang terintimidasi juga Pak Iya, Yongki ya. Kalau iya, saya iya mau Bu Elia. nyampein kadang ragu gitu ya. Apalagi kalau saya lagi naik Grab gitu kan, naik taksi. Mau bicara tuh kayaknya berat, takut lihat, apalagi lihat mukanya serem gitu ya. Kita Iya, iya, kadang-kadang iya. diem nggak berani. Tapi ada kadang kalanya saya ada tiba-tiba spontan gitu memberitakan Injil dan dia bisa langsung nangkep gitu ya. Jadi pas Iya, waktu saya sampaikan begitu, waktu itu saya ke Bandung, pulangnya kan saya mau naik naik taksi apa Grab saya lupa. Oh ya naik Grab. Tiba-tiba saya menyampaikan firman nggak tahu gimana ceritanya, saya bisa nyampaikan aja. Dan ternyata yang saya sampaikan itu masalah dia, saya cuma memberitakan Injil, tapi dia nangkep gitu ya. Karena dia kan ngeluh katanya sepi, begini begono. Saya cuma bilang Bapak harus cari Tuhan dulu. Ini bla bla. Jadi sampai iya, akhirnya saya bisa nyampein apa, nyampein bla bla bla. Sampai dia bilang begini, Ibu itu yang Ibu bicara itu saya semua katanya gitu ya. Wah puji Tuhan hmm, kata saya iya, gitu ya. iya, puji Ya, Tuhan. itulah. Betul. Jadi ada saatnya saya nggak berani bicara, diem sama sekali, mau komentar juga kayaknya berat. Tapi ada saatnya untuk bicara itu pas blak 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 ternyata pas kepada orang yang tepat ya. Jadi saya pikir oh puji Tuhan. Akhirnya dia tuh Pak baik banget gitu ya sampai barang-barang saya dibawain. Ini terima kasih ya Bu nasihatnya kata ini. Oh Tuhan terima kasih ternyata ini bukan saya. Berarti memang Roh Kudus pakai mulut Iya, saya menyampaikan kebutuhan dia yang sedang bermasalah gitu dalam keluarganya. Oh Tuhan, kata saya aku nggak sia-sia nih nyampaikan. Nah, jadi pas banget nih Pak Yongki sampaikan ini firman ya. iya, Terima kasih banyak Pak Yongki ya, firmannya luar iya, biasa. sama-sama. Ini Iya, ya, menguatkan kita semua bahwa memang betul kesempatan masih ada untuk memberitakan Injil ya. Yang kedua juga iya, Tuhan katakan apa? Iya, kita juga harus mengembalakan ya, mengembalakan domba-dombaku ya. Untuk apa? Ya untuk digembalakan kalau enggak ada enggak ada apa? Kalau enggak ada gembalanya dombanya akan ter- terpecah-pecah ya, terhilang Bu. akan terhilang dan akan tersesat lagi ya. Nah, Iya, ini betul, puji betul Tuhan, Bu. saya juga waktu di Bandung saya nyampaikan firman ini juga tentang Tuhan Yesus. Puji Tuhan ada yang bertobat dan ada yang diselamatkan juga ya. Kan hanya di dalam Yesus kata saya itu nggak ada yang lain nama yang lain. Nah ini jadi pas Bapak nyampaikan ini konfirmasi juga buat saya gitu yang bekas kemarin saya pelayanan ini oh Ya, iya benar kata saya. Puji Tuhan Pak. Jadi ada yang diselamatkan juga, ada yang pertobatan juga. Nah ini ya. iya, Yang kedua ya betul yang terpenting, ending yang ketiga, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau kita amin. ada Roh Kudus, ada otoritas, ya apapun yang kita katakan, bisa menerima, gitu ya. Kenapa? Karena Iya, bukan aku lagi betul yang Bu. bicara, tapi Roh Kudus Betul yang Bu. ambil alih. Jadi tadi Iya, Bapak nyampe betul. luar biasa ya, meneguhkan buat saya gitu. Oh, betul Tuhan semua ya, luar biasa betul. Kalau Roh Kudus Betul. turun, akan menerima kuasa. Makanya di sini saudara, memang pada akhir zaman ini kita harus waspada juga, berjaga-jaga senantiasa di dalam memberitakan Injil juga, karena kalau kita salah sasaran, kita yang jadi kena apa? Kalau kurang berhikmat ya, kita bisa jadi kena dampak. Tapi kalau memang Tuhan dorong, itu akan jadi berkat. Betul Pak, ada sekali waktu saya sampaikan firman, mau nyampaikan tapi berat banget ini Bu, untuk buka mulut ya. Iya, Lihat iya. mukanya udah serem. Dari segi apa ya? Kok kayaknya ditutup mulut saya untuk diam sama sekali. Iya, iya, iya. Ya udah saya diam gitu ya. Ya mungkin itu Tuhan mau. Jadi Iya, saya begitu aja gitu. Tapi ini bagus sih mengingatkan kita untuk memberitakan Injil ya. Terutama orang-orang yang dekat dulu ya, mungkin tetangga, iya, teman-teman juga iya. ya. Ini ya, nah di sini mari Bapak Ibu ya Bapak Ibu sudah diberkati oleh firman-Nya, kita kembali memberitakan Injil dan di sini juga apa tuh Tuhan katakan akulah jalan dan keselamatan. Betul yang tadi Pak
Pak Yongki sampaikan di Yohanes Iya, 14 ya. iya, ayat Akulah 6. jalan. Ya, Itu kuncinya untuk mereka ya, disampaikan iya, itu. Luar biasa. Maka di sini kita juga harus pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, saya percaya yang untuk pergi ke bangsa-bangsa itu Pak ada bagian orang-orang yang ditentukan ya, yang sudah iya, militan ya, seperti Pak Yongki ini udah siap ya, pelayanannya udah sekian lama ya, untuk pergi ke mana? Ke tempat penjara-penjara ya, untuk kemana lagi? Mungkin keliling ya Bapak ya, ini. Udah iya. jadi berkat, banyak dibaptis orang, memenangkan jiwa itu udah upahnya besar di surga ya, luar biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu diberkati ya oleh firman-Nya ya. Ini jadi kita ingat, jadi tetap kita Tuhan minta gembalakanlah domba-dombaku, jangan disakiti tapi dirawat ya, dikonseling, terus akhirnya dihibur, dikuatkan, bukan disakiti, betul nggak Pak ya? Banyak Betul, kadang-kadang betul. dipercaya dombanya disakiti, akhirnya sakit perut lah, belum siap gitu ya, suruh makan yang keras-keras ya. Iya, Tapi kalau kita bisa bisa mengasuhnya dengan baik, bisa merawatnya dengan baik, dengan kasih, dengan lemah lembut. Saya percaya mereka yang keras juga jadi lembut dan mereka juga bisa menerimanya. Nah, di sini juga kita harus benar tadi Pak Yongki bilang, kita harus berhikmat menghadapi jiwa-jiwa karena beda ya, ada yang bisa menerima, ada yang tidak. Nah, di sini puji Tuhan. Ya, terima kasih Pak Yongki ya. Ini iya, firman ya sama. tentang tentang untuk masih pada zaman akhir ini udah puji Tuhan kalau masih kita kuat ya, kita tidak tahu Tuhan kapan datang, tapi saya lihat semua di YouTube ini semua sedang menjurusnya tentang kedatangan Tuhan ya, tentang Betul. waspada, berjaga-jaga ya. Ada yang nanya Tuhan kapan datangnya, tidak ada satupun yang tahu. Nah, bagaimana? Yang pasti saya percaya anak-anak Tuhan sudah dipersiapkan sama Tuhan menjaga api ya. Nah, di sini menjaga api Roh Kudus sehingga kita kuat menghadapi akhir zaman ini. Saya percaya pada akhir zaman ini akan diluputkan anak-anak kerajaan surga. Tapi selagi ada waktu dan kesempatan, kita juga harus memberitakan Injil. Amin, Pak. Terima kasih Pak Yongki ya. Amin. Tuhan Yesus Ya, memberkati, sama-sama, Bu. Tuhan Sama-sama. memberikan kemampuan, Iya, otoritasnya. Terima kasih ya Pak Yongki, Tuhan berkati. Mari iya, Pak sama-sama. Derikson, angkat satu pujian ya. Pak Derikson silakan. Angkat satu pujian. Nanti saya minta untuk doa syafaat. Bisa nggak Ibu Lydia? Doa syafaat? Shalom Bu Lydia. Ibu Lydia. Bisa, Bu. Buka mic Oke ya. dulu. Ya, Iya, Pak Derikson pujian. akan berdoa syafaat nanti dipimpin oleh Ibu Pendeta Lydia. Kita angkat pujian melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi roti, aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Kita katakan melayani, haleluya. Melayani lebih sungguh. Melayani
melayani lebih sungguh. Sekali lagi kita katakan melayani, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami sudah dibekali kembali oleh firman-Mu. Biar firman-Mu menyatu bersama kami Tuhan. Biar kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Yesaya Yongki Tuhan. Kau pakai terus dalam pelayanannya. Biar kuasa Tuhan menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan, dikuatkan iman mereka, supaya mereka boleh tetap setia kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat persekutuan doa tubuh Kristus ilahi. Biar kiranya Engkau memberkati persekutuan ini, lebih lagi banyak jiwa-jiwa boleh datang dan boleh mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga pakai terus Ibu Tuhan, Ibu Elia Esther Tuhan, biar Engkau terus pakai dalam pelayanannya, biar kasih-Mu menyertai dan campur tangan Tuhan. Biar banyak jiwa-jiwa juga boleh diselamatkan, jiwa-jiwa boleh datang dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan campur tangan-Mu. Biar kiranya kasih Tuhan terus menolong, bahkan buat kami semua yang mengikuti, Tuhan berkati kami semuanya. Teristimewa berkat-berkat ilahi mengalir buat kami terus, dan juga berkat jasmani pun kami pasti Tuhan akan mencukupi semuanya. Bahkan berkat kesehatan yang kami minta Tuhan, biar kami sehat terus semuanya, biar kami boleh tetap setia datang kepada Tuhan, dan kami setia untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar untuk mencari jiwa-jiwa yang baru Tuhan, biar mereka boleh terselamatkan. Teristimewa tetangga kami yang ada sekitar kami tinggal, kiri kanan muka belakang, biar kami bisa bersaksi kepada mereka semuanya. Terima kasih Bapa, biar apa yang kami sudah dengar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga terus mendoakan buat bangsa negara kami, Tuhan akan memimpin, menolong, memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, Wakil, Kabinet Pusat sampai ke daerah, biar semuanya Tuhan yang akan menolong ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa kami, permohonan kami, biar semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Tuhan, Kau tolong semua kami, biar kiranya kasih-Mu terus mengalir buat kami semuanya. Biar satu kali kelak kami boleh bertemu muka dengan muka, dan kami boleh memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Biar ada kesempatan untuk kami berkumpul kembali dan untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat syukur kebesaran kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Suaranya Bu Elia. Baik. Ya, thank you ya. Ya, mari kita angkat kedua tangan ya. Terima kasih Bapak. Warike mamata kata karamasi karapatu mimata kata karamasanda kaya sekena. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera kekuatan, biarkan rohmu tetap menyala-nyala sampai Tuhan menjemput di atas awan-awan yang permai. Mari saudara yang percaya kita katakan, amin. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Berkati. Iya. Oke. Ya, saat ini ya kita sharingkan untuk firman